di atas. Terus para sahabat semua, jadi ini tepuk pisang akan saya gunakan untuk memupuk kacang panjang yang sudah tidak berbuah lagi. Kita mau lihat apakah setelah dikasih apa sih namanya ini, tepuk pisang, mungkin untuk berapa lama dia kan lama-lama membusuk gitu tepuk pisangnya. Apakah kacang panjang itu bisa rimbun lagi. Nah, kita mau coba nih ya, kita cacah dulu untuk membuat pupuknya. Nah, kita sudah dapat seember penuh. Sekarang kita taruh di sekitar pohon atau sekitar tanaman kacang panjang. Nah, ini sebagian sudah ditaruh, kita penuhin aja di sela-selanya ya. Jadi maksud saya sih agar apa sih namanya, stok pupuknya itu nanti akan tersedia terus ya. Selain ini juga ditambahin pupuk NPK ya, NPK yang dilarutkan kemudian disiram. Nah, kalau ini kan kalau terkena air, cairannya itu akan meresap ke bawah dan itu akan diserap oleh tanaman kacang panjang ini. Nah, apakah dengan cara seperti ini akan efektif apa tidak? Nah, kita lihat nanti. Nah, ini kalau dilihat nih, tanaman kacang panjangnya ini sudah habis buahnya.
sudah tidak berbuah lagi ya. Nah, kita potong ini nih yang kering-kering, tanaman yang sudah yang kering ini dipotong. Kalau ada yang ini bakal kering nih, nah kita potong saja. Nanti kan akan tumbuh daun yang muda. Nah, kita potong aja, nanti tumbuh daun baru atau pucuk baru. Nah, ini juga sudah tumbuh, ini apa bunga apa pucuk ini, kurang paham, nanti mungkin setelah seminggu lagi bisa dilihat. Nah, ini kalau ini pucuk baru ini, kalau ini pucuk baru kelihatan. Jadi nanti kalau misalkan pucuknya rata-rata tumbuh di bawah, maka kita kalau sudah tumbuh yang bagian atasnya kita potong yang tanaman sudah tua. Nah, nanti tanaman muda itu akan tumbuh. Nah, bagaimana pertumbuhannya? Yang penting kita sediakan unsur haraknya sehingga tanaman itu tidak kekurangan makanan gitu ya. Nah, ini selain juga tanaman kacang panjang, saya beri pada tanaman-tanaman yang lain. Ini ada tanaman cabai. Nah, ini saya beri aja nih. Ini waktu itu ini sudah pernah saya kasih dalamnya, sekarang udah habis, sudah membusuk. Nah, ini saya kasih lagi biar bisa dijadikan bahan makanan untuk tanaman. Jadi bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama. Kalau pupuk yang sudah jadi, masalahnya kalau misalkan pupuk NPK ini kan tempatnya kecil, begitu terkena air hujan itu habis makanannya, apalagi kalau hujannya berjam-jam, larut semua terbawa air hujan. Unsur haraknya atau nutrisinya terbawa sama air hujan, jadi tanamannya tidak kurang subur. Nah, kalau dikasih pupuk yang setengah jadi seperti ini kan, nanti kalau kena air hujan malah meresap ke bawah. Nah, mudah-mudahan sih jadi bagus. Nah, kita lihat ya nanti. Jadi ini ada dua tanaman yang saya treatment seperti ini. Itu untuk tanaman tanaman kacang panjang, dan ini tanaman cabai. Bagaimana nih tanaman cabai diginiin? Waktu itu saya sudah kasih pupuk organik ya, yang saya kasih tai itu kotoran puyuh yang sudah setahun. Kotoran puyuhnya sudah setahun. Nah, ini lumayan sih berbuah. Ada juga yang buahnya banyak sekali. Nah, ini juga saya kasih nih. Ini waktu itu kasih rumput-rumput, kayaknya sudah habis rumputnya. Sekarang mau kasih ini lagi, tepung pisang, biar dia nutrisinya bisa bertahan lama. Kalau yang sudah jadi, begitu kena air hujan lama sekali langsung habis, langsung dia kurang makanan. Nah, saya tambahin gini, harapannya sih makanannya akan ada terus. Nah yang sudah saya praktekkan itu seperti ini, tapi ini bukan dari tepung pisang. Nah, ini dari waktu itu dari rumput-rumput yang busuk nih. Rumput yang busuk saya tumpuk-tumpuk di atasnya. Ternyata ini buahnya jadi lebat. Bisa dilihat buahnya banyak nih. Buahnya banyak sekali. Nah, lumayan ya. Wah, ya untuk tuh. Nah, banyak nih buahnya. Nah, banyak tuh. Lumayan nih. Potnya kecil.
potnya kecil, cat yang 5 kilo tetapi bisa berbuah lebat. Nah, ini karena makanannya banyak, ditambahin terus, jadi tumpuk sampai tinggi, jadi nggak kekurangan nutrisi deh. Walaupun potnya kecil tapi nutrisinya tercukupi. Nah, begitu saja. Nanti kita lihat perkembangannya mungkin semuanya setelah sekitar 2 minggu. Para sahabat semua, ini hari ketiga tanaman kacang panjang yang sudah tidak berbuah lagi kita pangkas ya, dan terlihat di sini sudah mulai tumbuh tunas baru ya. Ini tunas baru ya. Di sebelah sini tunas baru juga. Ini tunas masih baru, belum panjang. Ini ada hari ketiga ya setelah dipangkas. Jadi kita pangkas yang bagian tidak tumbuh tunas, seperti ini nih. Nah, ini kan berarti tunasnya mulai di mana nih? Ini kering ya. Ini adalah bagian yang kering. Ini bagian yang kering nih. Nah, ini. Nah, tunasnya nih di sini nih. Tunasnya di sini, makanya bagian atasnya kita pangkas saja. Nah, gitu. Nah, itu sehingga nanti batang baru. Ini juga kering nih ya, kering. Ini bakal kering. Nah, ini tunasnya kira-kira di mana nih? Kira-kira nanti ini tumbuh di sini nih. Nah, di sini tumbuh tunas, kita potong di sebelah sini. Nah, jadi akan mempercepat pertumbuhan tunas ya. Nah, ini juga tunasnya kira-kira ini yang paling bagus di sebelah sini. Makanya kita potong saja di sini. Ini juga tunas. Nah, tunasnya malah yang bagus di sini kita potong. Jadi bagian-bagian yang kering yang tidak mengeluarkan tunas baru itu kita buang, karena itu percuma. Tidak, jadi malah jadi menambah beban buat tanaman. Sehingga tunas barunya itu akan lebih cepat berkembang. Kalau tidak dipotong lambat tumbuhnya. Nah, ini kita kemarin kita tambahin batang pisang ya, yang dicacah-cacah. Ini batang pisang cacah kita taruh di sini untuk membantu memberikan nutrisi. Nah, selain itu juga kita beri pupuk ya. Kita beri pupuk NPK, ini pupuknya. Nah, pupuknya kita larutkan kira-kira saja segini biar ada nutrisi yang mudah diserap bagi tanaman. Ini sekalian buat memupuk tanaman yang lain ya. Jadi dibuatnya sekalian nih 1,5 ember nih ya. 1,5 ember. Aduk begini. Kalau sudah rata, kita siramkan seperlunya saja ke sekitar tanaman ya. Kalau cair tidak bermasalah, tapi kalau berupa padatan itu kadang kita ini buat tanaman yang lain. Ada banyak tanaman di sini.
subur. Nah, kita nanti lihat hasilnya. Ya, ini akan tumbuh daun-daun baru pada tanaman kacang panjang ini sekitar mungkin kalau 2 minggu lagi sudah ada bunganya. Nah, gitu saja, nanti kita susul video berikutnya. Nah, ini kacang panjang yang sudah di rempel daunnya semuanya. Kemarin itu daun-daunnya sudah dibuangin. Ini jadi ini udah tumbuh daun lagi, tetapi bedanya ini daun yang tumbuh bukan daun yang merambat, sepertinya nggak mau merambat nih. Jadi berbeda dengan tanaman pokoknya ya. Tanaman awal itu pertama tumbuh itu daunnya merambat sampai ke atas ya. Tetapi ini setelah panen selesai, kemudian daunnya dibuangin itu. Kemarin ini daun-daun lama dibuang semua ya. Ini semuanya daun baru, ini sudah besar. Tapi tidak ada daun yang mau merambat. Ini sepertinya daun mau merambat nih yang ini. Tapi ini juga nggak bisa tinggi merambatnya, hanya terbatas. Jadi yang tumbuh itu malah ininya bunga. Ini juga bunga, ini bunga ya, ini bunga nih. Nah, ini bunga, ini jam berapa nih? Jam 9 pagi. Bunga yang mekar tadi pagi jam 9 sudah kuncup. Jadi pada jam 9 pagi sudah kuncup ya. Jadi mekarnya itu pada jam-jam pagi, itu jam 6 sampai jam 7 itu mekar. Ini jam 9 pagi sudah kuncup bunganya. Besok itu sudah keluar kacang panjangnya ya. Nah, ini daun-daun yang atas ya, kalau dilihat tidak ada yang tanda-tanda daunnya merambat sampai ke atas, itu nggak ada. Jadi ini kalau mau melakukan pemotongan tanaman yang tadinya tanaman cabang-cabang yang kering itu dipotong. Ini kalau motongnya terlalu pendek jadinya sayang ini. Jadi yang di atas nggak ada sama sekali. Itu yang di atas kosong, tidak ada daun. Nah, jadinya begini. Ya kalau di atasnya nggak kering harusnya dipotongnya jangan sampai motong bagian atas, supaya ada daun yang tumbuh di bagian atas. Nah, ini kemarin motongnya sampai ke bawah, jadinya yang bagian atasnya kosong, tidak ada tanaman yang merambat ke atas. Nah, ini malah yang di bagian bawah ini malah keluar bunga ini. Para sahabat, ini tanaman kacang panjang setelah periode pertama berbuah selesai, kemudian saya potong. Ini ternyata malah lebih subur nih ya, kelihatannya lebih subur daripada yang pada saat nanam pertama nih, lihat ya. Daunnya lebih banyak, tapi yang di bagian bawah sudah dibuang semua daunnya, nggak ada. Yang bagian bawah habis daunnya. Nah, yang jadi dipaksa untuk tumbuh ke atas. Nah, ini sudah mulai berbunga. Nah, ini berbunga. Ini juga bunga, baru mulai berbunga ya. Yang ini, nah ini bunga juga berbunga. Yang lainnya belum. Nah, ini dilihat dari sini nih. Yang ini daunnya kurang. Kenapa? Karena dia tuh pada saat dipotong dia langsung mengeluarkan bunga. Jadi ini yang bunga yang dulu, bunga yang
pertama kali. Jadi dia pertumbuhannya malah jadi terfokus ke buah ya. Ini ke buah kacang panjangnya, jadi daunnya malah nggak ada. Nih ya, kalau dilihat dari bawah ini kan urutannya nih. Tanaman yang ini ke bawah, ke sini. Ini juga ada buahnya, tapi tidak berkembang, kecil banget. Ini berbuah, ini terus ke sini juga buah lagi. Jadi dia pertumbuhan daunnya kurang. Ke atas ke sini, terus buah lagi. Jadi ini ada 4 buahnya, jadi daunnya malah tidak berkembang. Jadi kalau tanaman mau dikembangkan sebaiknya itu jangan ada buahnya. Nanti dia berkembang, daunnya banyak, baru berbunga. Setelah itu buahnya bisa lebih banyak daripada periode yang pertama. Nah begitu. Jadi kalau pada saat dipotong langsung keluar bunga semua, itu malah jadi tidak berkembang, buahnya nanti dikit. Nah ini para sahabat, ini adalah tanaman sesudah masa panen pertama sudah selesai, dan ini kemudian dipotong. Ternyata bisa tumbuh lebih subur dari yang pertama. Jadi kacang panjang kalau pada periode berbuah yang pertama kali jangan dibuang, tetapi ternyata ini bisa lebih subur, malahan lebih subur daripada yang pertama.